Membahas terkait dengan hal ini, terkait dengan BNI dan juga mobile banking yang ditawarkan oleh BNI, kita telah terhubung bersama dengan Vice President Divisi E-Banking BNI, Denny Ricky Feblu. Halo, selamat pagi Pak Denny. Pagi, Mbak Monik. Ya Pak Denny, kita ketahui bahwa memang digitalisasi perbankan ini kan menjadi tren apalagi di tengah pandemi saat ini dan juga semakin maraknya tren pembayaran menggunakan QRIS terutama pada saat pandemi saat ini. Kalau untuk BNI sendiri seperti apa tren dari penggunaan QRIS saat ini Pak Denny? Ya, mungkin seperti yang kita ketahui, Mbak Monik, saat ini kan lagi pandemi ya, jadi banyak orang yang takut untuk berhubungan secara langsung ya dalam hal pembayaran. Mungkin kalau dulu kita ingat ya, kalau zaman kartu kredit kan digesek gitu ya, jadi digesek aja gitu kan ya. Kemudian ada teknologi chip, yaitu di DIP, kemudian ada teknologi yang prepaid yang di tap. Nah sekarang untuk itu semua mungkin masyarakat sudah mulai mengurangi ya, aktivitas interaksinya. Jadi dengan kris ini dia hanya cukup scan, jadi harusnya sudah cukup buat masyarakat agak lebih tenang ya. Jadi artinya tidak perlu lagi habis gesek kartu terus dilap-lap seperti itu ya. Jadi mereka lebih aman ya, tenang menggunakan kris, dan lagi pula kris itu lebih cepat dan nyaman. Kira-kira seperti itu, Mbak Moni. Baik, kalau untuk tujuannya dan juga mungkin keuntungan dan juga kemudahan bagi para nasabah untuk melakukan pembayaran secara QRIS ini seperti apa nih Pak Denny? Kalau tujuan sebenarnya banyak ya menggunakan kris ini, sangat banyak, cuman mungkin tiga besar yang bisa kita sampaikan ini adalah, pertama adalah dengan metode ini cashless society itu terbentuk. Jadi masyarakat sudah tanpa uang tunai seperti itu, karena juga BI juga sudah punya roadmap untuk itu. Kemudian juga dari OJK juga. Jadi prinsipnya adalah kedepannya itu kita mau cash itu mulai dikurangin, karena biaya cash kan cukup mahal juga ya. Jadi kita udah mencoba untuk masyarakat lebih ke arah cashless society, jadi kemana-mana transaksi tanpa menggunakan uang cash. Kemudian juga kita ada yang namanya closed loop ya. Jadi kalau di perbankan itu kita punya merchant, kita punya nasabah juga, kita juga punya krisnya, katakan seperti itu. Nah itu akan interaksi, jadi akan menjadi closed loop sendiri, dan itu akan membuat transaksi ya juga lebih mudah buat berbagai macam pihak yang ada di lingkaran itu. Kemudian yang terakhir adalah kita juga bisa kolaborasi, Pak. Jadi nanti dengan ada kris itu kita kolaborasi dengan pemain-pemain yang lain. Jadi ekosistem digital yang lain. Jadi saling terhubung gitu. Dan ini cukup mudah ya, karena zaman saat ini itu interkoneksi itu sangat-sangat mudah, didukung dengan kris. Jadi semua transaksi nanti tidak kelihatan, tidak ada bedanya ya, seperti itu. Lebih cepat dan aman. Mungkin seperti itu. Baik, Pak Denny, kita ketahui bahwa QRIS ini kan sudah hadir ya di BNI Mobile Banking begitu. Lantas Ya. potensi bisnis apa yang dilihat BNI melalui QRIS ini dan juga bagi para pengguna atau bagi para nasabah bisa bayar apa saja nih Pak lewat QRIS ini? Ya, jadi dengan adanya kris ini ya, jadi mungkin kemarin kita juga udah ketemu sama Bank Indonesia, jadi mereka juga menyampaikan ini bacanya kris gitu ya, jadi kayak kris-kris senjata kris zaman dulu gitu, kris ya, kris BI. Mhm. Nah, sementara kalau ditanya misalnya potensi bisnis itu sebenarnya banyak sekali mulai dari awal, karena setiap merchant kris ini kan dia akan buka rekening ya. Itu satu hal yang paling penting di kami adalah pembukaan rekening nasabah di kami. Kemudian berikutnya mereka bisa melakukan transaksi keuangan ya, jual beli dan sebagainya. Kemudian juga jangan lupa bahwa merchant kris ini bisa masuk di sektor UMKM. Seperti tadi Pak Ferry dari Bank Indonesia sudah menyampaikan juga. Dari situ nanti akan berkembang lagi lebih banyak. Jadi misalnya nanti tidak hanya buat belanja, tapi dia bisa buat transfer, buat tarik tunai maupun buat setoran juga seperti itu. Jadi lebih mudah sekali. Karena cukup dengan scan aja bisa semua. Mungkin kalau dulu kita kan sering mau transfer gitu ya, berapa nomor rekeningnya itu kan suka salah ya. Kalau sekarang ini harusnya dengan kris lebih cepat seperti itu. Dan yang terakhir, kalau sudah menjadi nasabahnya BNI, tentunya kita akan coba tambahkan produk-produk BNI yang lain, seperti kita bisa kasih loan, ya kita kasih kartu kredit dan sebagainya. Kira-kira itu, jadi cukup besar sekali potensi bisnis yang kita dapat dari kris ini, Pak. Baik, kalau cara pembayarannya sendiri Pak Denny menggunakan kris atau QRIS ini seperti apa? Karena sepertinya banyak juga yang merupakan nasabah dari BNI dan juga mempunyai BNI Mobile Banking, tapi sepertinya belum tahu nih ada fitur QRIS ini saat ini Pak Denny. Ya, jadi untuk pembayaran sebenarnya sangat mudah ya, karena yang jelas di kris itu ada dua metodenya. Jadi satu adalah kita scan ya, itu jadi yang mempresent itu dari merchant, ngomongnya MPM, merchant presented mode. Jadi yang menunjukkan kris itu dari merchant, yang satunya adalah dari customer yang menunjukkan. Nah, misalnya kita di mobile banking mau scan, kita cari merchant, dia ada kris, biasanya akan ditempel-tempel ya. Mungkin kalau kita jalan sekarang di toko itu banyak sekali kris.
kita scan aja, dan itu nanti akan proses selanjutnya. Itu kita yang scan, jangan lupa kalau scan itu kita akan input amount dan juga kita akan masukin yang namanya password kita. Kemudian yang kedua adalah caranya adalah dari kitanya. Jadi mobile banking kita tunjukkan krisnya, kita berikan kepada merchant dan merchant yang akan scan. Nah, sementara kalau merchant sendiri itu ada dua, Pak. Biasa ada yang statis, yang stiker-stiker yang sekarang banyak di toko-toko. Yang kedua dinamis, dia bisa lewat edisi seperti itu. Nah, tapi keduanya sama-sama aman dan sama-sama cepat. Hanya tergantung customer-nya aja. Dia mau yang mana. Jadi bisa yang di-scan ataupun yang scan. Kira-kira seperti itu. Jadi ada dua, dan dua-dua fungsi itu ada di mobile banking BNI sampai saat ini. Baik, berarti mirip-mirip seperti dompet digital ya Pak Denny kalau kita lihat. Nah lantas alur penggunaan QRIS ini seperti apa Pak? Karena memang mungkin masih banyak nasabah atau bahkan calon merchant yang ingin bergabung, tapi sepertinya merasa perlu tahu dulu nih bagaimana mekanisme serta efektivitasnya dibandingkan via pembayaran cash atau mungkin pembayaran via lainnya Pak Denny. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi di depan, kenapa disebut mudah ya? Karena kita benar-benar cukup pakai mobile banking BNI, di situ udah ada logonya. Jadi kalau misalnya Mbak Monik misalnya lagi online, apalagi buka gitu ya, begitu masuk ke mobile banking BNI, itu udah logo orange di bawah kris itu udah terlihat. Jadi di halaman pertama kita tinggal tekan saja, itu nanti akan masuk ke menu untuk pembayarannya seperti itu. Nah, yang harus diingat kalau kita scan, kita akan diminta nanti input amount ya seperti itu. Kita input amount, kita masukin, dan yang paling penting lagi adalah pada saat scan itu akan muncul nama merchant-nya. Nah, ini yang paling penting nih. Jangan sampai kita salah, kita harus baca. Oh, ini benar merchant-nya ini, kita transaksinya apa, kemudian kita masukin amount baru selesai. Jadi sebenarnya cukup mudah sekali ya, cuman scan, masukin lihat merchant-nya, name-nya apa, masukin amount, baru kita enter, ada password selesai. Jadi Oke, cukup mudah berarti tinggal sebenarnya. scan begitu Nanti ya Pak Denny? bisa dicoba. Betul, Baik, betul. kalau Karena ini untuk, makanya yang saya bilang tadi di awal, ya silakan Pak Denny. ya jadi yang saya bilang tadi di awal kan tadinya ada dip, ya ada swipe ya, sekarang cuma scan aja. Jadi cukup mudah, kira-kira itu. Oke, baik. Kalau untuk jumlah merchant-nya sendiri, Pak Denny saat ini sudah berapa banyak yang bergabung dengan QRIS milik BNI ini dan juga mungkin untuk jenis-jenis dari merchant-nya saat ini sudah yang mana saja nih yang sudah bergabung? Kalau di BNI saat ini ada sekitar 95.000 yang sudah bergabung. Itu ada tipe merchant, itu ada yang merchant yang chain store ya, jadi kayak yang punya toko-toko, punya jaringan banyak ya, yang mungkin kalau kita setiap jalan tuh ada terus ya nama-nama toko itu. Atau juga kita banyak di UMKM juga. Jadi kita bermain yang semua. Jadi merchant-merchant yang satu juga ada, yang single itu, atau merchant-merchant yang chain store ada juga, bahkan UMKM juga ada. Jadi kita memang semua, karena memang BI kan minta untuk 12 juta di tahun ini, jadi penambahan 6 juta, kita benar-benar harus banyak memasang QR ini di merchant-merchant kita. Oke, baik. Kalau saat transaksi atau saat tengah pembelian begitu ya oleh nasabah, Pak, jika QR code-nya ini tidak berfungsi, apakah mungkin ada solusi lainnya yang ditawarkan oleh BNI terkait dengan hal ini? Sebenarnya produk-produk BNI itu banyak, jadi mulai dari kartu kredit, kartu debit, ya kita juga ada tap cash. Jadi kalau kita kembali yang ke fisik tadi yang saya sampaikan di depan, itu bisa saja. Jadi misalnya katakan, waduh jaringan ada problem misalnya di krisnya, itu kita bisa tap aja, kita punya tap cash, atau kita dip, kita punya debit atau kartu kredit, itu masih bisa seperti itu. Jadi jangan Baik. takut, ini ada solusi yang lain seperti itu. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.